Halo, perkenalkan nama saya Patricia Evsiana Zeran, NPM 33200032, semester 6A, program studi pendidikan biologi. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian. Yang pertama itu kebenaran dan pendekatannya. Kebenaran dan pendekatannya dapat didekati melalui penelaran, penyelidikan ilmiah, dan pengalaman sesuai dengan posisi setiap individu. Tingkat kebenaran yang didekati manusia akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengalaman yang dilalui, pengetahuan yang dimiliki, maupun kemampuan dalam memecahkan dan mencari solusi dari suatu masalah dengan mempertimbangkan kekompleksitasan masalah yang ditemui, dan juga respon individu ketika telah melalui permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut, cara manusia untuk memperoleh kebenaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan non-ilmiah, pendekatan ilmiah. Pendekatan non-ilmiah adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, antara lain dengan mengikuti pendapat otoritas ilmiah seseorang, akal sehat, intuisi, kebetulan, prasangka, coba-coba, pengalaman, dan berpikir kritis. Yang kedua itu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang didukung dengan langkah-langkah yang sistematis yang dikembangkan dengan 3 pola pikir yaitu deduktif, induktif, dan gabungan. Adapun langkah-langkah pendekatan ilmiah antara lain identifikasi masalah, merumuskan hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Yang berikut itu pengertian penelitian. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research, yang berasal dari kata yang berarti kembali, dan to search yang berarti mencari. Jadi research mencari kembali pengetahuan. Penelitian yang menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau memecahkan suatu problem, permasalahan, dengan berdasarkan data empiris dan dengan cara atau prosedur yang sistematis. Dalam keilmiahan, penelitian dapat ditentukan dengan beberapa aspek antara lain rigor, credibility, relevan, representatif, koheren, dan reflective subjectivity. Yang berikut itu sikap, cara, dan pola berpikir peneliti. Seorang peneliti tentu harus mempunyai sikap yang khas atau berbeda dengan orang yang bukan peneliti dalam memandang persoalan, sehingga ia memiliki penguasaan prinsip dan prosedur penelitian yang kuat. Adapun sikap yang harus ada dalam diri seorang peneliti antara lain yaitu objektif, kompeten, dan faktual. Selain sikap, seorang peneliti harus mempunyai pola berpikir yang menghubungkan dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Berpikir atau thinking adalah sebuah aktivitas atau proses kejiwaan dalam diri individu yang berusaha menghubungkan semua bentuk pengalaman dan pengertian yang ia miliki untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan sah. Cara berpikir seorang peneliti adalah skeptis, analisis, dan kritis. Yang berikut itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan paparan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah yang dirumuskan dan jawaban dalam sebuah penelitian. Dalam beberapa penelitian, tujuan penelitian merupakan pengulangan dari rumusan masalah yang ditulis dalam bentuk pernyataan. Tujuan paling ujung dari penelitian adalah merumuskan pernyataan dan memberikan jawaban pada setiap pertanyaan tersebut. Terdapat bermacam-macam tujuan penelitian dari usaha yang membatasi, yaitu yang pertama eksplorasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga prediksi, yang keempat eksplanasi. Yang berikut itu fungsi penelitian.
Secara umum, fungsi penelitian ada 5, yaitu yang pertama menjelaskan data atau fenomena, latar belakang atau kondisi, sebab musabab suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua itu mendeskripsikan, menjabarkan, dan memberikan informasi atau data. Yang ketiga memprediksi, meramal, memproyeksi, dan mengestimasi suatu kejadian atau peristiwa yang akan atau mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan diketahui. Yang keempat itu mengendalikan dan mengamankan gejala-gejala maupun peristiwa yang terjadi. Yang kelima itu membuat dan menyusun teori tertentu. Yang berikut itu unsur dalam penelitian. Unsur-unsur yang ada dalam penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu konsep, yang kedua itu proposisi, yang ketiga itu teori, yang keempat itu variabel, yang kelima itu hipotesis, yang keenam itu definisi operasional. Yang berikut itu ragam dan jenis penelitian. Penelitian ditinjau dari ragam dan jenis penelitian dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh. Yang kedua, berdasarkan pendekatan. Yang ketiga, berdasarkan tujuan. Yang keempat, berdasarkan tempat. Yang kelima, berdasarkan bidang ilmu. Sekian dari penjelasan saya.